Hai guys, pernahkah kalian menonton film yang menceritakan keadaan sebuah kota mati tak berpenghuni? Tampaknya hal tersebut tak terjadi di film saja ya, karena ternyata ada beberapa desa atau kota di dunia ini yang dulunya berpenghuni namun akhirnya ditinggalkan hingga menjadi kota mati. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan notifikasinya ya. Berikut 6 kota mati paling menyeramkan di dunia. Centralia, Pennsylvania. Centralia adalah sebuah kota mati di Columbia County, Pennsylvania, Amerika Serikat. Populasinya turun drastis dari 2.761 warga pada tahun 1980 hingga 10 orang di tahun 2010. Penyebabnya adalah kebakaran tambang batubara yang terjadi pada tahun 1962. Awalnya penduduk kota ini tidak mau pindah karena mengira tidak ada bahaya. Namun kemudian terjadi kebakaran dahsyat di tambang dan penduduk Centralia diungsikan ke tempat lain. Sampai sekarang tempat ini masih terlarang untuk dimasuki karena hingga saat ini api yang melalap tambang tersebut masih berkobar di bawah tanah. Akhirnya kota ini menjadi kota mati yang hanya menyisakan beberapa orang dan sebuah bangunan gereja yang masih melanjutkan pelayanannya. Desa Houtuan, Tiongkok. Houtuan adalah sebuah desa tak berpenghuni yang berada di Pulau Shengshan, Tiongkok. Letaknya tak jauh dari kota Shanghai yang justru padat penduduk. Desa nelayan ini dulunya merupakan rumah bagi lebih dari 2.000 warga. Kondisi ekonomi yang sulit, buruknya fasilitas pendidikan, ditambah dengan kawasan yang sulit dijangkau untuk pengiriman barang kebutuhan pokok, membuat warga Houtuan memutuskan untuk meninggalkan kampung mereka pada tahun 1990-an. Sejak ditinggalkan penduduknya, Houtuan dikuasai tumbuhan liar. Seluruh bangunan yang ada di sana terselimuti tanaman merambat seperti desa hantu di dalam film-film. Pripyat, Ukraina. Pripyat adalah kota hantu di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Oblast Kiev, utara Ukraina, dekat perbatasan Belarus. Kota ini dibangun pada tahun 1970 untuk para pegawai pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl beserta keluarganya. Kota ini dinamai seperti sungai yang mengalir di dekatnya. Namun kota ini hanya sempat dihuni selama 16 tahun. Setelah ledakan 4 reaktor nuklir pada 26 April 1986, 45.000 penduduk Pripyat diungsikan untuk menghindari efek partikel radioaktif. Bencana Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah. Sejak itu, Pripyat menjadi kota mati. Krakow, Italia. Krakow adalah kota abad pertengahan yang terletak di daerah Basilicata, Provinsi Matera, sekitar 25 km dari daratan Teluk Taranto. Tadinya, kota ini dihuni lebih dari 2.000 orang. Namun tampaknya Krakow memang ditakdirkan bernasib sial. Kota yang berdiri di sisi bukit itu kerap dilanda bencana. Antara tahun 1892 dan 1922, lebih dari 1.300 warga hijrah ke Amerika Utara karena kondisi pertanian yang sangat buruk. Selanjutnya, Krakow diterjang berbagai bencana yang membuat para penduduk mengungsi ke kota lain. Antara lain tanah longsor yang terjadi pada tahun 1963, banjir bandang di tahun 1972, dan gempa bumi di tahun 1980. Sekarang kota mati ini lebih populer sebagai lokasi film, 2 diantaranya adalah Passion of the Christ dan James Bond Quantum of Solace. Oradour-sur-Glane, Prancis. Desa di Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, Prancis ini hancur ketika terjadi pembantaian massal pada tanggal 10 Juni 1944. 642 penduduk Oradour-sur-Glane dibantai dengan sadis oleh pasukan Waffen-SS milik Nazi Jerman.
Menurut Adolf Dickmann, komandan yang memerintahkan pembantaian, tindakan tersebut dilakukan sebagai aksi balas dendam atas pemberontakan di Thule, daerah tetangga Oradour-sur-Glane, dan menculikan perwira Nazi Helmut Kulpe. Atas perintah Charles de Gaulle, Presiden Prancis, situs pembantaian Oradour-sur-Glane diabadikan sebagai memorial Perang Dunia II. Museum Centre de la Mémoire de Oradour dibangun di sebelahnya, sementara sebuah pemukiman baru didirikan di dekatnya. Nagoro, Jepang. Sebuah desa terpencil di lembah Iya, Shikoku, Prefektur Tokushima, Jepang. Mungkin kita akan merasa seperti melangkah ke setting film horor. Pasalnya, desa itu dipenuhi dengan boneka seukuran manusia yang tersebar di berbagai titik. Tempat ini bahkan dijuluki lembah boneka dan desa orang-orangan sawah. Boneka-boneka di Nagoro merupakan buah karya dari Ayano Tsukimi, seorang wanita lanjut usia. Tsukimi merupakan satu dari segelintir penduduk yang masih bertahan di Nagoro. Sisanya sudah pindah ke kota atau desa yang menawarkan penghidupan lebih baik. Tiap kali ada tetangganya yang meninggal atau meninggalkan desa, Tsukimi akan segera membuat boneka tiruan mereka, lalu memposisikan boneka-boneka tersebut seperti sedang melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan. Tsukimi menganggap boneka-boneka buatannya sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap jiwa para kerabat yang sudah pergi mendahulunya. Nah, itu tadi liputan 6 kota mati paling menyeramkan di dunia. Terima kasih telah